Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati dan jiwaku. Lebih lagi ya Roh. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya. Kita semua pasti luar biasa di dalam Tuhan kita, amin. Yes, di dalam Tuhan kita selalu luar biasa. Karena di dalam kita ada Dia yang selalu memberikan kekuatan dan sukacita pengharapan bagi kita semua, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah minggu kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk kasih penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Segala berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapak kalau kami ada hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu, berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Kau yang sucikan, kuduskan, layakan kami Bapa. Kau yang memberkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa rasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah seluruh pujian dan penyembahan kami bisa berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita karena Dia Tuhan yang telah memberikan kita kuasa untuk kita menang dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau terima kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita kita mulai pujian bagi Tuhan Allah kita. Amin. Diberi kuasa dan Raja Dunia. Yes Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala. Haleluya. Mari kita bersuka-cita kita mau naikkan pujian ini. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia.
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada, bersama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak melayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Haleluya, oh, haleluya. Kita semua sudah diberikan kuasa oleh Tuhan kita, amin. Mari kita mau pakai iman kita untuk kita melakukan seluruh masalah yang ada dalam kehidupan kita, amin. Haleluya, haleluya. Yeay, mari lebih semua kita mengatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lebih sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yeay, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, amin. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, amin. Kita mau selalu bersama dengan Dia, amin. Haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur bagi Dia, Tuhan yang mengasihi kita semua. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, oh.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama-sama kita mau menyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Bersama-sama lebih sungguh kita mau menyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Oh, sungguh baik bagi kami Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami, teramat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami ada itu memang semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh besar setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Kamu selalu pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku, yes Tuhan. Kau Bapa
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku bersama di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya salahnya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Balik lagi malam sama-sama kita mau katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya Tuhan, kami percaya pada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita bisa
beribadah secara online pada pagi hari ini. Saya percaya berkat perlindungan Tuhan selama ini sehingga kita bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa akan menyertai kami sampai semua rencana-Mu tergenapi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian lebih dalam lagi sehingga firman-Mu menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan, yaitu yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal ke-5 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Pada pagi hari ini saya akan membawa suatu renungan firman Tuhan berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, dunia ini saudaraku bisa dikalahkan, bisa kita kalahkan, bisa kita atasi, hanya dikatakan oleh firman Tuhan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat pertanyaannya adalah iman yang seperti apakah yang dapat mengalahkan dunia ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bahwa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita ingat suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Di tepi sumur Yakob pada saat itu. Ada suatu pembicaraan di sana, di dalam Yohanes pasal ke-4 itu dikatakan di sana bahwa Yesus meminta air kepada seorang wanita Samaria yang datang pada saat itu untuk mengambil air. Nah, maka Yesus meminta air kepada wanita itu. Dan wanita itu berkata, engkau adalah seorang Yahudi. Karena orang Samaria itu adalah, boleh dikatakan dari pihak Yahudi tidak bercampur, dianggap sebagai orang atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Yesus berkata kepada wanita ini, seandainya engkau tahu siapa yang meminta air itu kepadamu, niscaya engkau akan memberikannya. Kalau engkau minum air yang ada di sumur itu, dan engkau akan haus lagi. Nah, tetapi air yang akan kuberikan menjadi air di dalam hati, di hati manusia, di dalam hati wanita itu, di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, akan menjadi mata air yang mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan air kehidupan di dalam hidup orang yang menerima tersebut. Dan air itu akan menjadi mata air yang mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Berarti air itu ada di dalam hidup kita. Air itu ada di dalam hati saudara dan saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah air itu mengalir?
Apakah air itu kita berhentikan? Apakah air itu sekali-sekali mengalir? Saya percaya itu bergantung juga kepada kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Dan arti air tersebut dikatakan oleh Yesus pada saat itu, di saat ada pesta perayaan di kota Yerusalem. Di sana dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Yang dimaksud dengan air di situ adalah roh kehidupan, Roh Kudus, roh kehidupan yang akan diterima oleh para murid-murid dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Nah, ada orang percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan itu hanya sebagai sesuatu yang pasif, saudaraku yang kekasih. Nah, tetapi di saat ada masalah yang datang, di saat ada pergumulan, maka dia minta doa. Minta doa kepada pendeta, minta doa kepada jemaat yang lain. Itu tidak salah, saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan mau ada iman yang aktif di dalam hidup kita. Hari lepas hari, bulan lepas bulan. Selama hidup kita, kita mau belajar terus. Mengalir bersama-sama dengan air yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan iman yang mengalahkan dunia. Allah bersama-sama dengan kita. Allah bekerja di dalam hati kita. Bagaimana kita menghadapi situasi kesulitan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita kuasa, sehingga kita mampu untuk berjalan terus sampai tergenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan di sini iman yang mengalahkan dunia. Berbicara tentang dunia, saudaraku yang kekasih, kita lihat. Inilah dunia yang kita hidupi sekarang ini. Di dunia ada peperangan. Di dunia ada sakit penyakit. Di dunia ada yang terjadi itu sepertinya ada puting beliung. Ada gempa bumi. Ada bencana-bencana alam, saudaraku yang kekasih. Dan kita saat ini juga mengalami namanya apa itu epidemi. Pandemi. Dan kita bergumul, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan sepertinya dunia ini tidak aman, saudaraku yang kekasih. Kita hidupi. Memang benar kata firman Tuhan bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Saya ingat kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa semua akan tergoncangkan. Dunia ini juga akan tergoncangkan. Nah, kenapa tergoncangkan, saudara yang kekasih? Agar yang setiap yang tidak tergoncangkan itu menjadi nyata dan dimurnikan di dalam suatu keteguhan apapun yang menggoncangkan dan tidak tergoncangkan. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah dunia yang kita hidupi saat ini, saudara yang kekasih. Di dunia ini banyak air mata. Di dunia ini banyak yang membuat kita kecewa. Di dunia ini banyak penderitaan yang kita alami, silih berganti satu dengan yang lain. Tetapi kita masih ada di dunia ini. Nah, kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mengizinkan kita masih ada di dunia ini adalah agar kita dapat memperlihatkan kuasa Tuhan, kehidupan Tuhan yang ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dunia melihat bahwa ada kekuatan, bahwa ada jalan, bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar, saudara yang kekasih. Dunia ini juga berkata bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa mereka ada di dalam naungan si jahat, saudara yang kekasih. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berpindah dari kuasa dunia ini menjadi anak-anak kerajaan Allah. Yaitu anak-anak yang menjadi milik Tuhan, bukan lagi milik si jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Dunia yang seperti kita hidupi saat ini. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes ini berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dunia tidak mengalahkan kita, tetapi kita yang mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sana, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini ada perkataan atas, saudaraku. Saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Atas di sini, ya berbicara tentang surga, saudaraku yang kekasih. Bukan berarti orang-orang percaya itu hanya memikirkan surga, saudara yang kekasih. Nah, di dalam tradisi orang-orang Yahudi, saudara yang kekasih. Nah, mereka percaya ada 3 tingkat di dalam kehidupan manusia. Ciptaan Tuhan. 1, dunia surgawi, di atas, di tengah, inadu yang kita hidupi, dan dunia orang mati, saudara yang kekasih. Nah, dikatakan di sini memikirkan perkara yang di atas. Saya ambil suatu kebenaran yang datang di dalam hati saya dan juga firman Tuhan yang lain berkata bahwa ini berbicara tentang kehidupan roh kita. Ini berbicara tentang kehidupan setiap rohani kita. Bukan yang kelihatan ataupun bukan yang kasat mata, saudara kekasih. Dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, artinya kita harus lebih memikirkan perkara kehidupan rohani kita. Dan saya percaya iman yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah orang-orang yang memiliki suatu kehidupan di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan di dalam Tuhan, dan inilah yang akan mengalahkan dunia ini, saudara akan kekasih. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena saya percaya bahwa pikiran adalah pintu masuk ke dalam hati kita ataupun roh kita, saudara yang kekasih. Di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 7 dikatakan di sana, apa yang kita pikirkan, itulah kita. Sebagaimana kita berpikir tentang sesuatu hal, ataupun suatu kebenaran, ataupun suatu falsafah, kita terima dalam pemikiran itu, maka itulah kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita dapat melihat dan kita tidak bisa mengelak, saudaraku yang kekasih, di dalam arus komunikasi yang begitu deras pada saat ini, kita tidak bisa untuk menutup mata, saudaraku yang kekasih. Nah, kita dituntut di sini lebih dewasa, saudaraku. Kita tidak mau berpihak di pihak manapun, tetapi kita mau belajar untuk bisa menilai segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menilai segala sesuatu, apa yang mendatangkan, apa yang dapat bermanfaat untuk membangun hati kita. Segala sesuatu yang kita baca, segala sesuatu yang kita dengarkan itu, kalau itu membuat iman percaya kita menjadi drop ataupun turun, kita perlu introspeksi, saudara yang kasih. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa menolak pemikiran itu. Kita bisa menolak pendapat itu, maka kita kembali kepada suatu pemikiran yang telah Tuhan berikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai hati kita menjadi takut. Jangan sampai hati kita menjadi khawatir.
Kenapa saudara akan kekasih? Kalau hati kita menjadi takut, saya percaya, maka kita akan mengalami tekanan demi tekanan, demi tekanan, dan demi tekanan. Tapi di dalam Tuhan ada kemenangan. Itulah sebabnya dikatakan kita harus memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani kita, saudara akan kekasih. Puji Tuhan. Dikatakan di sini memikirkan perkara yang di atas adalah kebenarannya juga tadi pikiran itu menjadi pintu. Yang kedua adalah pikiran itu saya percaya adalah suatu medan perang, saudara akan kekasih. Pendapat-pendapat orang lain, berita-berita yang kita dengarkan itu, ya, kita harus uji semua kebenarannya. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan 2 Korintus pasal 12 ayat 3, Paulus berkata, ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Ya. Artinya saudara akan kekasih, segala hal yang kita pikirkan itu apakah sesuai dengan kebenaran firman ataupun apakah itu membangun kita, membangun iman percaya kita kepada Tuhan dan kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, memiliki tingkat kepekaan rohani yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bermanfaat, mana untuk kemuliaan nama Tuhan, mana yang membuat kita tetap kuat. Saya percaya di situ Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, yaitu kedewasaan kita di dalam Tuhan. Dan saya percaya orang-orang memiliki kepekaan rohani, itulah yang bisa dapat terus berjalan di dalam rencana Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama di saat pandemi seperti ini, saudara akan kekasih, mari kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari memikirkan perkara-perkara yang membangun kehidupan rohani kita. Biar rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biar rohani kita tetap ada dalam sejahtera Tuhan. Biar rohani kita ada sukacita di dalam Tuhan, saudara akan kekasih. Dan saya percaya itulah yang memampukan kita untuk kita bisa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan kekasih. Yang kedua adalah berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ya, yaitu kehidupan yang baru tadi, iman di dalam kehidupan yang baru, iman yang aktif bersama-sama dengan Tuhan, di mana Roh Kudus diberikan di dalam hati kita. Kita perlu bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Kita perlu hidup di dalam suatu kekuatan itu, saudara yang kekasih. Karena firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan yang pertama adalah bahwa orang-orang yang berjalan di dalam kekuatan Tuhan adalah dia memiliki roh yang membangkitkan kekuatan. Saudaraku, saya setelah membaca renungan kebenaran firman Tuhan ini, hati saya dibawa kepada suatu peristiwa di mana Abraham itu mengungsi dari tanah Palestina, dari tanah Kanaan kepada tanah Mesir, saudara aku yang kekasih. Di sana ada suatu peristiwa yang perlu kita simak, saudara aku yang kekasih. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, setelah Abraham dipanggil dari Ur Kasdim sampai kepada tanah Kanaan, maka terjadi masalah di sana, yaitu kekeringan. Nah, saya baca firman Tuhan bahwa Abraham tidak berdoa kepada Tuhan agar kekeringan itu selesai. Artinya agar Tuhan memberikan hujan, saudaraku. Saya baca tidak ada suatu perkataan seperti itu. Dan mungkin juga Abraham sudah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan agar jangan terjadi lagi kekeringan ataupun datang hujan. Tetapi yang saya lihat di sini adalah maka Abraham pergi ke tanah Mesir, saudara aku yang kekasih. Hidup
terus berjalan, saudaraku. Masalah boleh datang silih berganti. Kita percaya, tetapi hidup terus akan berjalan. Dan apa yang terjadi? Abraham pergi dengan Lot, ponakannya, dengan hamba-hambanya, semua mereka mengungsi ke tanah Mesir, saudaraku yang kekasih. Mereka mengungsi ke tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan suatu budaya, yaitu jika satu orang datang ke tanah Mesir, budaya pada saat itu, kalau seseorang itu istrinya cantik, saudaraku yang kekasih, maka ada budaya pada saat itu suaminya akan dibunuh dan raja akan mengambil istri orang tersebut untuk menjadi istrinya, saudaraku yang kekasih. Nah, dengan orang itu dibunuh berarti raja tidak lagi merasa bersalah untuk mengambil seseorang itu sebagai istrinya. Kalau raja sudah bertitah seperti itu, maka semua akan menurutinya bawahannya, saudaraku. Ada masalah di tanah Kanaan, dia pergi ke Mesir, di sana juga ada masalah. Maka dia katakan kepada Sarai istrinya, nanti kalau ditanya bahwa engkau istriku, bilang saja saya saudaramu. Kalau saya lihat juga ada kebenaran juga, memang Sarah itu adalah boleh dibilang saudaranya Abraham dari keturunan orang tuanya, saudaraku yang kekasih. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Maka Abraham sampai di sana, benar bahwa Firaun, Raja Mesir itu mau mengambil Sarah istrinya itu menjadi istri Firaun, saudaraku yang kekasih. Kira-kira apa yang terjadi di sini, saudaraku yang kekasih? Kira-kira pergumulan ini di sini, saudaraku yang kekasih, begitu berat. Tetapi saya percaya di saat seperti itulah Abraham setia kepada Tuhan. Abraham mengerti Tuhan mengerti kekuatan Abraham. Maka apa yang terjadi? Allah campur tangan kepada Firaun. Allah melalui mimpi memperlihatkan kepada Firaun bahwa Sarai itu adalah istri daripada seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Dia memanggil Abraham dan dikatakan, kenapa engkau mengatakan bahwa dia adalah saudaramu? Abraham bilang apa? Saya takut akan dibunuh, nyawa saya melayang. Sehingga Firaun mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Allah mengubah hati Firaun sehingga berkemurahan bagi Abraham, saudaraku. Setelah selesai kemarau yang terjadi di Kanaan, saudaraku, maka Abraham dengan Lot mereka kembali ke tanah Kanaan, membawa ternak-ternak yang lain, membawa barang-barang yang berharga yang lain. Mereka diberkati oleh Tuhan. Di sana kita lihat pembelaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi orang, bagi hambanya yang setia kepadanya. Dan sepertinya tidak ada pertolongan lagi bagi orang tersebut. Tetapi karena dia tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan pembelaan kepada orang-orang tersebut, saudara kekasih. Mungkin saat ini kita mengalami ketakutan. Tidak ada jalan keluar yang lain. Kalau kita keluar, kantor-kantor semua ditutup. Disuruh di rumah saja. Perusahaan-perusahaan juga mengalami kesulitan. Ada orang yang berusaha untuk jualan tidak bisa, saudaraku yang kekasih. Bagaimana mencukupi keluarga? Bagaimana sebagai seorang suami? Apakah berdiam saja di rumah, saudaraku yang kekasih? Dan saya percaya, mari ada Tuhan yang membela saudara. Kita mau tetap melakukan aktivitas kita sebagai suami, mencari nafkah, saudaraku yang kekasih. Tapi bukan kita arogansi bahwa dengan iman percaya kepada Tuhan semua akan beres, Tuhan menghalau, bukan seperti itu. Kita juga harus taat kepada protokol kesehatan semaksimal mungkin. Dan kita percaya ada
pertolongan daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Itu yang pertama yang telah karuniakan kepada kita. Yang kedua dikatakan adalah orang-orang yang diberikan Allah kekuatan itu diberikan juga kasih. Ya, kasih. Nah, saudara berbicara tentang kasih. Nah, ada satu peristiwa juga yang sangat indah dan luar biasa, saudaraku, yaitu berbicara tentang Rut, saudaraku yang kekasih. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Rut pasal 1 ayat 16-17, dikatakan di sana ada seorang namanya Abimelek dan punya istri namanya Naomi. Dia punya anak 2. Nah, mereka mengungsi ke tanah Moab karena terjadi kelaparan di daerah Bethlehem, saudaraku yang kekasih. Nah, pendek cerita, di daerah Moab mereka mengalami suatu peristiwa di mana Naomi kehilangan suaminya dan kehilangan 2 anaknya. Mereka ada bertiga, yaitu kedua mantunya, saudaraku yang kekasih. Saya percaya ini tidak secara kebetulan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita renungkan. Ya, ada 2 pilihan, saudaraku. Ada 2 pelajaran di sini. Ya, yang saya lihat di sini adalah setelah Naomi mengalami hal yang sangat berat seperti itu, maka Naomi memanggil kedua mantunya tadi, menantunya. Maka dia berkata kepada kedua orang itu, biarlah saya kembali ke Bethlehem. Kalian bisalah pergi ke tempatmu masing-masing. Di tanah Moab ini masih ada laki-laki. Sementara saya sudah tua, tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak laki-laki untuk kamu. Yang satu, mantu yang satu meninggalkan Naomi dan pergi ke bangsanya kembali. Tetapi kita lihat bagaimana Rut membuat suatu komitmen dengan mertuanya, saudaraku yang kekasih. Dan Rut berkata, jangan katakan seperti itu. Kemana engkau pergi, disitulah aku bersamamu. Di mana engkau mati, di situ jugalah aku akan dikubur bersama-sama engkau. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Apa yang dilihat oleh Rut dari seorang wanita, saudaraku yang kekasih? Secara lahiriah tidak mungkin bisa melahirkan. Kita bisa melihat bagaimana mantunya yang satu, saudaraku. Dia mungkin melihat masih banyak harapan untuk dia bisa menikah dengan orang-orang lain. Tetapi Rut mendasarkan sesuatu kekuatan kasihnya kepada Naomi. Dia kasih itu tidak ditempatkan di atas sesuatu apa yang kelihatan. Tetapi kasihnya itu timbul di dalam hatinya, saudaraku. Karena saya percaya Rut melihat ada iman yang dimiliki oleh Naomi. Yaitu Allahnya, Allah yang perkasa, Allah yang memelihara mereka. Yang selama ini mungkin Naomi menunjukkan kepada anaknya dan mantunya, saudaraku, bahwa dia punya Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih, maka Rut bersama-sama dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Pendek ceritanya adalah maka Rut bertemu dengan Boas dan menikah dengan Boas, saudaraku. Dan Boas, Rut melahirkan seorang anak laki-laki menjadi nenek moyang Raja Daud. Itu juga yang menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Artinya Allah memilih Rut ya untuk mendatangkan keturunan-keturunan ilahi bagi bangsa Israel pada saat itu, saudaraku yang kekasih. Bagaimana keadaan kita saat ini, saudaraku yang kekasih? Mungkin saat ini, saat selama ini suami menghasilkan uang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Bagaimana seorang istri saat ini ya dalam masa pandemi seperti ini, kesusahan. Nah, banyak tekanan yang kita alami. Dan saya percaya melalui peristiwa-peristiwa seperti ini,
keadaan seperti ini saya percaya, mari kita memelihara hati kita yang tulus ikhlas satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kita semua punya kelemahan dan kekurangan sebagai suami, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai jemaat dan lain sebagainya, saudara yang kekasih. Di dalam masa-masa kesulitan yang kita alami seperti ini, mari kita kembali lebih menghargai orang-orang lain, lebih mengasihi orang lain, bukan berdasarkan karena orang itu mampu memenuhi segala keperluan kita, karena orang itu sebagai apa yang kita harapkan bisa memenuhi segala apa yang kita inginkan. Pada saat seperti ini kembali, semua itu menjadi sirna, semua itu tidak kita miliki. Tetapi saya percaya, mari kita belajar untuk bisa memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Ruth. Sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan juga di sini Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada ketertiban juga, saudaraku yang kekasih. Ketertiban di sini saya melihat di sini adalah bahwa ada satu peristiwa juga di mana Abraham dengan Lot, gembala-gembala Abraham dengan Lot itu berantem, saudaraku yang kekasih, karena masalah padang rumput, saudaraku yang kekasih. Nah, tidak ada ketertiban. Ada perselisihan satu dengan yang lain. Tetapi apa yang dimiliki, apa yang diambil keputusan sama Abraham, dia panggil Lot, saudaraku yang kekasih. Mari, engkau adalah saudaraku. Daripada kita ada perselisihan di sini, maka kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Abraham punya hak sebenarnya. Karena Lot itu adalah sebagai seorang pengikut. Ya, seorang pengikut itu berarti di bawah Tuhan, saudaraku. Di bawah orang yang diikutinya, saudaraku yang kekasih. Hak yang pertama yang dimiliki oleh Abraham adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Tetapi dia berkata kepada Lot, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Haknya tidak harus dipertahankan sebagai orang-orang yang lebih tua ataupun lebih dewasa pada saat itu. Tetapi haknya diserahkan kepada Tuhan. Artinya apa itu, saudara yang kasih? Dimanapun Abraham ada, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia, maka tanah yang tandus bisa menjadi tanah yang subur. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, di sini kita melihat ada suatu kebenaran, saudara yang kekasih. Sekalipun kita sudah beriman kepada Tuhan, kita tidak harus mempertahankan hak kita kepada orang lain, saudara yang kekasih. Karena menjadi bagian kita adalah Tuhan. Nah, bukan berarti kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita agresif ataupun tidak memperdulikan hal-hal yang lain. Terutama ada ajak-ajakan dari pemerintah. Nah, seolah-olah kita punya iman, seolah-olah kita punya jabatan, saudara yang kekasih. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi bagian di dalam hidupnya. Dan saya juga percaya seorang suami juga milik kepunyaannya adalah Tuhan. Dia bisa mengalah kepada anak-anaknya, bisa dia mengalah kepada istri. Dan istri lebih menghormati kepada suami demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, agar tidak terjadi lagi percecokan, saudaraku yang kekasih. Karena pada saat masalah datang sering terjadi percecokan, sering terjadi tuntut-menuntut haknya. Kalau orang selalu tuntut menuntut di dalam haknya, saudaraku yang kekasih, inilah yang terjadi pertengkaran dan percecokan, saudaraku yang kekasih. Tetapi kita bisa memiliki roh yang tertib, saudaraku yang kekasih. Karena kita sudah menyerahkan segala keberadaan, segala hak kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Karena yang di ataslah yang menentukan yang di bumi. Yang kedua adalah mari kita berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban.
Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, saudara yang kekasih, jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan, ada Roh Allah bersama-sama dengan kita. Kita perlu setiap waktu memikirkan perkara-perkara apa yang membangkitkan Roh Allah di dalam hidup kita. Roh kita, saudara yang kekasih, dalam Tuhan. Dan kita memiliki kasih satu dengan yang lain di dalam Tuhan, yang didasarkan bukan kepada apa yang kelihatan, tetapi kasih yang murni, yang tulus, yang datang dari dalam hati kita satu dengan yang lain. Dan juga ada ketertiban, saudara yang kekasih. Sekalipun kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui iman percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi milik kita. Biarlah Tuhan yang menjadi penyerahan daripada hak kita di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah iman yang mengalahkan dunia ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah aliran-aliran air kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami dapat mengalir dan mengalir dan mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal, Tuhan. Biarlah kami sehari-hari menghidupi kehidupan itu, Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang baru di saat kami mengalami pergumulan-pergumulan satu dengan yang lain di dalam hati kami. Kami tidak kalah tetapi menang bersama-sama dengan Tuhan. Kasih yang timbul dari dalam hati kami, Tuhan, yang tidak didasarkan kepada apa yang kelihatan, tetapi itu murni datang oleh Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, Bapa. Sehingga kami tidak melihat apa yang kelihatan ini, tetapi melihat kuasa-Mu, melihat harta milik-Mu, melihat pribadi-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengaplikasikan kasih itu satu dengan yang lain di dalam Tuhan, di dalam keluarga, di dalam gereja kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat kami. Dan karuniakan kepada kami, Tuhan, roh yang tertib senantiasa, Tuhan, untuk menyerahkan hak kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga segala pertengkaran-pertengkaran, segala permusuhan, perselisihan, karena masalah-masalah yang kami hadapi tidak akan membuat kami porak-poranda, tidak membuat kami menjadi kehilangan damai sejahtera Tuhan, tetapi kami ada di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Berbicara terus di dalam hati kami untuk menguatkan kami di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan, sehingga kami timbul sebagai pemenang di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pangabean. Terima kasih kepada Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati, pelayan Bapak semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa, pengurapan yang baru senantiasa dicurahkan Tuhan kepada Bapak Ngabean, dan juga diberkati istri, juga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita terus belajar untuk iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita sudah dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pimpinan-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah online kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami semakin kuat iman kami semakin diteguhkan iman kami semakin hidup berdekat dengan Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami semakin mengerti di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi jemaat-Mu GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati dengan urapan yang baru senantiasa curahkan baginya. Kau pakai lebih dahsyat lagi, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Berkati kesehatan keluarga daripada Papa Ngabean semua seluruhnya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan
kami semua jemaat GB Eklesia Taman Palem. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, menyertai kami, karena Engkaulah Gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu, dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.